Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Dwi dan juga tem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Zainul Kolbi dari TEN 9 dengan NPM 12. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian bab 1 sampai bab 3 saya untuk memenuhi tugas UAS metode penelitian. Judul dari penelitian saya adalah aplikasi biobriket dari campuran tanaman gulma siam dan limbah ampas tebu dengan perekat resin damar sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan. Dalam pemaparan kali ini akan tersusun dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan juga metodologi penelitian. Oke, yang pertama adalah pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang dari dipilihnya topik ini. Kita melihat bahwa di masa sekarang kebutuhan akan bahan bakar itu semakin meningkat seiring dengan berjumlahnya kebutuhan akan bahan bakar dan juga meningkatnya populasi manusia di dunia. Nah, menurut data dari Emissions Database for Global Atmospheric Research, emisi CO2 penggunaan batu bara di Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai 733,2 juta ton, yang mana secara keseluruhan total emisi gas rumah kaca Indonesia itu mencapai 0,554 gigaton karbon dioksida ekuivalen yang setara dengan 1,49% dari total emisi global. Nah, peningkatan signifikan emisi CO2 juga tercatat secara signifikan sejak tahun 2008, di mana emisi ini meningkat hampir 2 kali lipat dari 0,366 gigaton menjadi 0,619 gigaton pada tahun 2021. Nah, sehingga dari masalah tersebut muncul ide untuk memanfaatkan biomasa yang ada di lingkungan kita untuk menjadi bahan bakar alternatif yang memiliki emisi yang lebih rendah, yang tidak menurunkan peluangnya untuk dijadikan bahan bakar, dengan juga mengutamakan kualitas dari bahan bakar yang akan dibuat. Kita sebut sebagai ide biobriket. Biobriket yang kita gunakan di sini adalah biobriket dengan bahan baku berupa biomasa, ampas tebu, dan juga gulma siam. Nah, sebelumnya, pengertian dari biobriket adalah bahan bakar yang dibuat dari arang biomasa hasil pertanian, baik berupa bagian yang memang sengaja dijadikan bahan baku briket maupun sisa-sisa atau limbah proses. Nah, pada penelitian tahun 2021 yang dilakukan oleh Yuliatun dan juga Santoso menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan produksi tebu di Indonesia, yang mana peningkatan produksi tersebut akan beriringan dengan pemerolehan limbah ampas tebu. Oleh karena itu, limbah ampas tebu yang ada di sekitar masyarakat akan semakin melimpah dan harus dioptimalkan. Dan untuk itu, kami ingin memanfaatkan limbah ampas tebu itu menjadi bahan berupa biobriket. Nah, selanjutnya, eh, di sini ada pendahuluan mengenai rumusan masalah. Jadi setelah setelah saya berpikir dan juga melakukan brainstorming, kita temukan rumusan masalahnya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan hasil uji proximat biobriket yang baik dengan kualitas berupa densitas, kadar air, kadar abu, kadar zat volatil, dan juga nilai kalori yang bermutu. Kemudian bagaimana formulasi biomasa dan juga perekat resin yang paling optimal untuk menghasilkan biobriket dengan karakteristik yang paling unggul. Kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah di sini memang kita ingin mengoptimalkan bagaimana tanaman-tanaman yang memiliki peluang untuk dimanfaatkan, namun pada saat ini masih belum teroptimalkan pemanfaatannya, yaitu tanaman invasif atau tanaman gulma, yang mana mereka memang tumbuh untuk merugikan tanaman lain. Nah, tanaman gulma ini mereka dinilai merugikan pada industri pertanian, khususnya pada perkebunan sawit, karena memang mereka dapat menghambat pertumbuhan dari kelapa sawit. Nah, sehingga
Dengan keberadaannya, kita bisa meminimalisir kerugian yang dihasilkan olehnya dengan cara mengoptimalkannya dan kita gunakan sebagai bahan baku biobriquette. Nah, kemudian untuk yang kedua, tujuan kita adalah untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari proses pembakaran briket berbahan baku fosil, yang mana pada saat ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa emisi kita itu sangat besar, dan di sini kita sebagai mahasiswa Teknologi Industri Pertanian memiliki tugas untuk mengoptimalkan peluang-peluang yang ada di sekitar kita untuk dijadikan sebagai bahan yang bernilai mutu tinggi. Kemudian yang ketiga di sini kita tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari biobriquette sebagai bentuk pengembangan alternatif energi ramah lingkungan. Jadi tujuan kita bukan hanya untuk membuat biobriquette yang bisa digunakan, namun di sini kita juga fokus untuk membuat biobriquette yang berkualitas, yang bisa berdaya saing, yang bisa menyaingi kualitas biobriquette dari bahan baku lain yang memang mereka dimanfaatkan dari bahan baku yang tidak terbarukan gitu. Nah, kemudian urgensinya adalah di sini kita memiliki urgensi yang cukup besar mengenai masalah lingkungan yang sebelumnya telah kita jelaskan mengenai peningkatan emisi karbon yang ada di Indonesia maupun global. Dan di sini kita ingin menghasilkan biobriquette yang bisa mengurangi emisi gas dibandingkan dengan briket-briket yang berbahan baku dari bahan bakar fosil. Nah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini kita akan membahas mengenai 8 poin yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama bahwa di dalam ampas tebu itu memiliki kandungan yang sangat tinggi dari karbonnya, yaitu sekitar 23,7%, kemudian hidrogen sebesar 2% dan juga oksigen sebesar 20%, yang mana kandungan-kandungan ini dapat kita manfaatkan berdasarkan karakteristik yang dimilikinya untuk kita jadikan sebagai bahan baku briket. Kemudian yang kedua di sini kita juga menggunakan bahan baku berupa kirinyuh, yang mana kirinyuh ini atau nama lain dari gulma siam, yang mana gambarnya bisa dilihat pada bagian kanan slide. Kandungan dari kirinyuh ini dia kaya akan fenol, terpenoid, limonen, tanin, alkaloid, dan juga flavonoid. Yang mana kandungan-kandungan tersebut juga berperan penting untuk menghasilkan kualitas biobriket yang bermutu tinggi, karena berdasarkan penelitian dari Carmina pada tahun 2019 menunjukkan bahwa biobriket dengan bahan baku utama berupa tanaman kirinyuh memiliki kandungan nilai kalor tertinggi dibandingkan bahan baku lainnya, yaitu mencapai 12%. Yang mana itu mengalahkan biobriket dari bahan baku jerami dan juga ampas tebu itu sendiri. Kemudian yang ketiga di sini kita juga menggunakan perekat. Perekat yang kita gunakan adalah resin damar atau getah damar. Jadi resin damar ini adalah suatu getah yang merupakan senyawa polisakarida yang dihasilkan oleh jenis pohon hutan tertentu, yang mana dengan kita menggunakan getahnya kita bisa meningkatkan nilai kalor dan mempercepat proses penyalaannya. Kemudian yang keempat, eh, dari pengertian biobriquette itu sendiri, jadi kita di sini menggunakan bahan bakar biobriquette yang mana dibuat dari pemanfaatan limbah ampas tebu dan juga tanaman kirinyuh. Nah, selanjutnya di sini untuk bisa membuat biobriquette, proses yang kita lakukan adalah proses karbonasi. Dan juga di sini ada pengujian berupa uji proksimat berupa densitas, kadar air, kadar abu, kemudian kadar zat volatil, nilai kalor, dan juga kadar zat terbang ya. Nah, untuk pengujiannya kita bisa menggunakan kalorimeter bom dan juga di sini teman-teman bisa melihat gambarnya di sebelah kanan. Alat yang digunakan adalah untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna gitu. Nah, selanjutnya untuk membuat biobriquette ini, tentunya kita perlu untuk memahami prosedurnya. Prosedur yang dilakukan untuk bisa membuat biobriquette ini, pertama, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahan dan juga alat yang digunakan, yaitu bahannya adalah tentunya tanaman gulma itu sendiri, kemudian limbah ampas tebu,
lalu juga resin damar, dan juga minyak tanah. Minyak tanah di sini adalah pelarut yang nantinya akan digunakan untuk melarutkan getah damar tersebut. Kemudian alat-alatnya juga bisa dilihat. Nah, selanjutnya di sini adalah variabel riset. Jadi kita tentunya bisa melihat di sini ada tiga variabel, ada variabel kontrol, variabel bebas, dan juga variabel tergantung. Nah, untuk parameter yang akan kita gunakan di sini, kita bergantung kepada parameter dari SNI nomor 0162352000, yang mana parameter ini merupakan parameter yang memang digunakan secara standarisasi untuk membuat biobriket berdasarkan kadar airnya, kadar abunya, nilai kalor, dan juga kerapatannya. Nah, berikut di sini ada prosedur dari pembuatan biobriket. Yang pertama, kita menentukan dulu bahan bakunya dan juga kita persiapkan, yang mana persiapannya ini meliputi pencucian, kemudian pengeringan, dan juga penimbangan. Nah, selanjutnya adalah karbonasi. Karbonasi bahan baku ini kita gunakan menggunakan alat karbonasi eh, yang mana melalui proses pirolisis pada suhu 400 derajat Celcius, yang mana selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan perekat. Nah, resin yang kita gunakan di sini dihancurkan, kemudian kita larutkan menggunakan minyak tanah sebanyak perbandingan 2:1, yang mana perekatnya itu 2 dan juga minyak tanahnya itu 1. Kemudian formulasi bahan baku di sini kita menggunakan dua jenis formulasi untuk masing-masing sampel. Jadi ada 92:8, yang mana 92 ini adalah jumlah biomasanya dan 8 ini adalah perekatnya. Dan untuk komposisi yang kedua adalah 88:12, yang mana 88 ini adalah komposisi biomasanya dan juga 12 adalah perekatnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya setelah kita lakukan formulasi, kita lakukan pencetakan biobriket, yang mana pencetakan ini kita lakukan menggunakan pencetakan manual dengan cara pressing, dan diakhiri dengan pengeringan dan juga analisis proksimat yang sebelumnya telah dijelaskan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.